wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Para peserta pelatihan penyelia halal angkatan 2.10 yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita pagi ini diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu nikmat terbesarnya adalah nikmat iman dan Islam dan kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan penyelia halal angkatan 2.10 ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Bapak Ibu sekalian peserta penyelia halal, sampai sekarang pukul 9.30, 9.34 lebih 4 menit sampai jam 11.30 nanti kita akan mengikuti materi yang disampaikan oleh Ibu Fitria Setiarini dari BPJBH. Ini materi pertama penting karena ini terkait regulasi jaminan produk halal dan tugas-tugas Bapak Ibu sekalian sebagai penyelia halal. Nah, ini penting. Mohon disimak nanti dan kalau ada beberapa yang belum jelas bisa ditanyakan ke Bu Fitria mumpung ketemu dengan beliaunya dari BPJPH. Nah, nanti mohon pelatihan ini karena apa namanya online, Bapak Ibu siapkan yang sebagaimana disampaikan Ibu Elia tadi, kebutuhan-kebutuhan selama pelatihan, kondisikan posisi Anda senyaman mungkin, dan selalu on cam. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya, klik raise hand biar apa namanya ritme pelatihan kita dan materi kita lebih nyaman. Nah, ini sampai jam 11.30 waktu dan eh, share-nya saya persilakan Ibu Fitria Setiarini. Mau share langsung apa melalui saya itu paparannya? Saya share sendiri aja ya, Pak. Share sendiri. Baik, Mm. terima kasih. Mohon disimak materi dari Ibu Fitria Setiarini, Bapak Ibu sekalian peserta yang saya hormati. Monggo dipersilakan Ibu Fitria. Baik, terima kasih Pak Abdul Hakam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Pak Abdul Hakam Barok selaku moderator dari pelatihan penyelia halal dari Halal Institute. Yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta pelatihan penyelia halal. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Fitri dari Deputi Kemitraan dan Standarisasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk bertemu pada hari ini meskipun secara online ya dalam rangka pelatihan penyelia halal dan untuk materi pagi ini dari saya mungkin lebih pada ketentuan regulasi dan standar halal, khususnya bagi pelaksana tugas Ibu bagi penyelia halal. Nah, kan mungkin Halo Ibu Fitria, nanti nge-freeze Bu. supaya hidup diskusinya. Ya, gimana Pak sekarang? Eh, Ya Pak, sekarang sudah, bagaimana tapi Pak? Ah, udah. video Ibu masih, Suaranya nah putus-putus masih, ya. ya terputus-putus. Suaranya masih putus-putus ya. Iya. Sebentar saya coba atur dulu koneksinya.
Nah, mudah-mudahan sekarang udah lancar ya, Pak. Ya, sudah Bu. Sekarang sudah bagus. Sudah. Baik, Silakan dilanjut Ibu. baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Nah, karena kita cukup panjang juga ya pembahasannya, maka nanti pada saat saya menyampaikan paparan, kalau ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi oleh Bapak Ibu, silahkan untuk raise hand. Jadi tidak perlu menunggu sampai saya selesai dulu, silahkan raise hand, nanti kita diskusi bersama. Izin Bapak Ibu, saya share screen ya. Sudah terlihatkah slide yang saya ini? Sudah, Ibu. Baik, materi pada pagi ini adalah bagaimana ketentuan regulasi dalam penyelenggaraan CPH bagi penyelia halal. Nah, tentu saja ketentuan implementasi kewajiban sertifikasi halal ini tidak terlepas dari ketentuan regulasi yang sudah disahkan, baik itu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun peraturan dan keputusan kepala badan. Nah, Bapak Ibu, sebagai ketentuan utama, ketentuan yang kita gunakan adalah terkait Undang-Undang 33 tahun 2014. Jadi kita berawal dari adanya pengesahan undang-undang terkait jaminan produk halal, yaitu Undang-Undang 33 tahun 2014. Nah, dari Undang-Undang 33 ini Bapak Ibu sempat mengalami beberapa kali revisi, yaitu pada Undang-Undang 11 tahun 2020 dan terakhir revisinya adalah pada Undang-Undang 6 tahun 2023. Sehingga pegangan Bapak Ibu saat ini dalam pelaksanaan tugas sebagai penyelia halal acuannya adalah pada Undang-Undang 33 dan Undang-Undang 6 tahun 2023. Kemudian, seiring dengan perubahan undang-undang tersebut, maka peraturan pemerintah pelaksana dari undang-undang juga mengalami perubahan-perubahan. Yang pertama kali kita menetapkan peraturan pemerintah terkait pelaksanaan undang-undang adalah PP 31 tahun 2019. Namun ketika ada revisi undang-undang di Undang-Undang 11 2020, PP-nya juga berubah menjadi PP 39 tahun 2021 dan pada pengesahan Undang-Undang 6 tahun 2023, maka lahirlah PP 42 tahun 2024. Nah, tidak seperti undang-undang untuk PP yang paling berlaku adalah PP 42 tahun 2024. Jadi PP yang ada sebelumnya yaitu PP 31, PP 39 itu dicabut ya Bapak Ibu seiring dengan pengesahan PP 42 tahun 2024. Kemudian, meskipun ketentuan undang-undang ada perubahan, kemudian juga struktur dari BPJPH juga mengalami perubahan seiring dengan pengesahan Perpres 153 tahun 2024, di mana BPJPH adalah struktur LPNK atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Jadi tidak lagi ada di bawah Satuan Kerja Kementerian Agama. Nah, namun dengan begitu tidak berarti peraturan Menteri Agama atau keputusan Menteri Agama juga dianulir karena BPJPH-nya sudah berpisah dengan Kementerian Agama, itu tidak. Ada beberapa ketentuan peraturan Menteri Agama maupun keputusan Menteri Agama yang masih tetap berlaku, Bapak Ibu. Jadi peraturan dan keputusan menteri ini masih tetap berlaku selama tidak ada peraturan lain yang mencabutnya, gitu ya. Nah, mana peraturan menteri dan keputusan menteri yang masih berlaku? Di antaranya adalah PMA 26 tahun 2019. Ini tentang implementasi penyelenggaraan jaminan produk halal. Kemudian PMA 13 tahun 2022 ini tentang pelatihan bagi auditor halal dan penyelia halal. Dan yang
paling penting menjadi pedoman Bapak dan Ibu sebagai penyelia halal karena terkait langsung dengan tugas Bapak Ibu adalah KMA 748, KMA 1360, dan KMA 944. Untuk KMA 748 dan 944 mengatur terkait jenis produk mana saja yang wajib punya sertifikat halal. Nah, untuk yang 944 juga sama, hanya saja 944 ini spesifik hanya pada produk makanan dan minuman saja. Sedangkan untuk yang di luar makanan dan minuman, Bapak Ibu acuannya masih menggunakan KMA 748. Nah, untuk KMA 1360-nya adalah rincian daftar bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Nah, ketiga KMA ini penting Bapak Ibu untuk Bapak Ibu memilih mana produk yang harus ada sertifikat halalnya dalam penyiapan bahan, mana produk yang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal. Jadi ini menjadi acuan Bapak Ibu dalam menentukan bahan-bahan yang harus dilengkapi dengan sertifikat dan bahan-bahan yang tidak diperlukan ada sertifikat halalnya. Nah, selain peraturan atau keputusan menteri, ada juga peraturan keputusan kepala badan. Ini adalah bentuk regulasi yang lebih teknis lagi, yang mengatur implementasi realnya seperti apa. Contohnya, untuk yang keputusan kepala BPJPH nomor 20 tahun 2023, ini adalah terkait kriteria SCPH. Jadi pemenuhan hal-hal terkait standar bagi pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi dalam pemenuhan SCPH ini diaturnya di keputusan Kepala BPJPH nomor 20 tahun 2023. Nah, ini penting Bapak Ibu kuasai dengan baik Kekaban 20 tahun 2023 ini. Kemudian juga keputusan Kepala BPJPH nomor 24 ini lebih pada kurikulum penyelia halal. Jadi pada saat Bapak Ibu mengikuti pelatihan seperti saat ini, lembaga pelatihan itu menggunakan acuan kurikulum sebagaimana sudah ditetapkan oleh BPJPH. Nah, untuk Kekaban 78 dan Kekaban 48 ini teknis implementasi bagi pelaku usaha yang pengajuan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman dengan pengolahan. Kemudian juga bagaimana ketentuan standar teknis dalam penyusunan SCPH bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Ini kami atur sedemikian Bapak Ibu agar mempermudah Bapak Ibu pelaku usaha ketika akan mengajukan sertifikasi halal. Nah, ini adalah ketentuan regulasi yang kita coba pas satu persatu ya Bapak Ibu. Jadi berdasarkan ketentuan Undang-Undang 33 tahun 2014 memang diatur secara jelas di sana bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan ini berarti bahwa produk tidak hanya yang dihasilkan di Indonesia saja yang kena kewajiban sertifikasi, tapi juga produk dari luar yang akan masuk ke Indonesia untuk diperjualbelikan juga kena kewajiban sertifikasi. Nah, kewajiban sertifikasi halal ini sebenarnya tujuannya tidak semata-mata hanya untuk memberikan jaminan atas kebutuhan khususnya konsumen muslim terkait ketersediaan produk halal, tapi juga diupayakan agar keberadaan undang-undang ini dapat meningkatkan kualitas dan potensi daya jual dari produk yang dihasilkan di Indonesia. Kenapa? Ketika produk yang dihasilkan memiliki kualitas dari sisi keamanan dan higienitasnya, kemudian ditambah kehalalan, maka ini menjadi poin tambahan bagi produk tersebut. Harapannya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar Indonesia, tapi juga dapat menjadi potensi daya jual untuk ekspor non-migas bagi Indonesia. Nah, itu harapan yang kita
ingin implementasikan seiring dengan pengesahan dari Undang-Undang 33 tahun 2014. Kenapa demikian? Karena ketika satu produk disertifikasi halal memiliki pangsa pasar yang lebih luas. Tidak hanya bagi konsumen muslim, tapi juga konsumen non-muslim. Kenapa? Karena konsumen non-muslim ketika menggunakan produk atau mengonsumsi produk yang halal, tidak ada batasan yang mereka membatasi untuk menggunakan produk tersebut. Berbeda ketika satu produk di state ini tidak halal, maka itu sudah langsung membatasi konsumen yang dapat menggunakan produk itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kalau ternyata ada produk yang tidak halal, baik bahannya atau prosesnya, ini bagaimana? Masih boleh beredar nggak di Indonesia? Jawabannya adalah untuk produk yang tidak halal, baik dari sisi komposisi bahan maupun peredar prosesnya dari bahan tersebut, dari produk tersebut masih diperbolehkan Bapak Ibu untuk masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Dengan catatan produk tersebut wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Perlu kami sampaikan di sini Bapak Ibu bahwa keterangan tidak halal tidak sama dengan label non halal. Ya, jadi kalau label halal kan ada pendaftarannya, ada pengajuan sertifikasinya. Nah, sedangkan untuk keterangan tidak halal ini bersifat self claim dari pelaku usaha untuk menyampaikan, untuk mengkomunikasikan bahwa produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut adalah produk yang mengandung bahan yang diharamkan. Nah, dapat dimengerti ya Bapak Ibu. Jadi ketentuan undang-undang ini sama sekali tidak membatasi peredaran produk yang tidak halal. Artinya kebutuhan bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan produk tidak halal tetap dapat terakomodir. Nah, konsumen muslim juga terlindungi karena kalau ada produk tidak halal beredar, mereka mencantumkan keterangan tidak halalnya. Baik, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, ini ada yang raise hand, Bu Naimatur Robiah. Silahkan Ibu, jika ingin Halo, saya konfirmasi. terdengar. Suara saya terdengar. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu Robiah. Gini ya, kalau misalnya ada Gimana, PU Bu? yang Nasrani memproduksi non halal, apa dia boleh sendiri mencantumkan produk saya non halal atau pihak BPJPH yang mencantumkan non halal? Itu aja. Baik, terima kasih Bu Robiah atas pertanyaannya. Nah, ini sekaligus mempertegas ya Bapak Ibu bahwa ketika pelaku usaha baik non-muslim atau pelaku usaha yang beragama lain atau yang muslim sekalipun misalnya akan menghasilkan produk yang non halal, maka langsung safe claim. Jadi tidak perlu daftar ke BPJPH untuk bisa mencantumkan keterangan tidak halal. Nah, keterangan tidak halal tersebut bisa berupa gambar, tanda, atau tulisan. Jadi tidak ada pendaftarannya ya Bu Robiah untuk mencantumkan keterangan tidak halal, baik itu berupa gambar, tanda, atau tulisan. Yang harus dipahami di sini adalah bentuk keterangan tidak halal itu tidak mesti tulisan. Misalnya tidak halal, karena ini sempat menjadi polemik juga. Kalau saya menuliskan produk saya tidak halal gitu. Nah, itu kan bagi Anda yang muslim. Bagi saya yang non-muslim, ini halal buat saya, boleh buat saya kayak gitu. Nah, maka diperbolehkan keterangan tidak halal itu tidak mesti tulisan. Jadi opsional ya Bapak Ibu, bisa berupa gambar maupun tanda. Gambar misalnya langsung cantumkan tuh di situ di kemasannya kepala babi atau mengandung babi tulisan. Atau misalnya dalam komposisi bahan dituliskan porcine dengan warna yang berbeda. Maka itu sudah memenuhi ketentuan keterangan tidak halal. Nah, untuk yang lebih detail keterangan tidak halalnya, kami memang sedang proses Bapak Ibu menyusun regulasinya secara spesifik. Bentuk-bentuk keterangan yang seperti apa yang dapat kita kategorikan sebagai keterangan tidak halal. Namun, sebelum regulasi itu disahkan, sedangkan Bapak Ibu menghasilkan produk yang tidak halal, maka Bapak Ibu langsung wajib untuk mencantumkan keterangan tidak halal tersebut.
apapun bentuknya. Nah, kalau misalnya nanti regulasinya disahkan, saya nggak sama gimana? Kami menetapkan periode transisi, Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu mencantumkan keterangan tidak halal dengan versi Bapak Ibu sendiri. Kemudian lahir nih regulasi terkait pencantuman keterangan tidak halal. Ternyata nggak sama gitu. Padahal saya udah terlanjur nih di kemasan saya, yaitu tidak masalah. Nanti akan ada periode transisi untuk mengganti keterangan tersebut gitu sesuai dengan ketentuan keterangan tidak halal yang ditetapkan dalam regulasi. Jadi diperbolehkan. Nah, jadi boleh ya Bu Robia dan tidak perlu daftar, langsung saja save claim. Kalau memang dari bahan atau dari proses, bisa jadi bahannya halal semua. Ternyata Ya, dalam makasih. prosesnya kontaminan nih karena menggunakan pabrik yang sama dengan pabrik yang menghasilkan produk tidak halal gitu. Atau dalam arti mengandung babi gitu ya. Nah, maka bisa dituliskan berbahan halal proses belum memenuhi standar halal atau ketentuan yang lain mengandung kontaminasi bahan tidak halal. Nah, itu diperbolehkan Bapak Ibu untuk save claim sendiri. Nah, mungkin cukup Bu Robiah. Ya, terima kasih jawabannya, Bu. Sama-sama Bu Robiah. Kita lanjut ya. Ini ada yang nanya lagi nih Pak Yanuar. Silahkan Pak Yanuar. Baik, Assalamualaikum Bu Fitria. Saya Ya, izin tanya Bu Waalaikumsalam. terkait dengan penggunaan bahan-bahan baku impor yang memang dia sertifikasinya itu sertifikasi halal dari misalnya katakanlah daging dari Australia, lalu kemudian bumbu-bumbu misalnya dari China. Apakah itu harus kita integrasikan terlebih dahulu di list halal yang ada di BPJPH atau itu sudah cukup Ibu untuk bisa mengakomodir bahwa proses produk halalnya nanti bisa dipastikan halal karena sudah tersertifikasi halal misalnya dari negara asal Bu seperti itu. Oke, Mohon ini arahannya pertanyaan Bu. yang bagus ya, Pak Yanuar. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi Bapak Ibu, kalau menggunakan bahan dari luar negeri yang sudah bersertifikat halal, yang harus Bapak Ibu pastikan adalah bahwa sertifikat halal atas produk dari luar negeri tersebut sudah terregistrasi di BPJPH. Kenapa perlu registrasi? Untuk memastikan bahwa sertifikat halal dari produk tersebut adalah sertifikat halal yang valid dari lembaga halal luar negeri yang sudah diakui oleh BPJPH pada lingkup yang sesuai. Karena bisa jadi nih Bapak Ibu sudah disertifikasi oleh lembaga halal luar negeri yang diakui oleh BPJPH, tapi ternyata produk yang disertifikasi oleh lembaga halal luar negeri tersebut dan Bapak Ibu gunakan ternyata tidak masuk dalam lingkup yang diakui oleh BPJPH untuk LHLN ini, maka sertifikat halal tersebut tidak berlaku, jadi tidak bisa digunakan. Nah, ketika menggunakan sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri untuk produk dari luar negeri yang Bapak Ibu gunakan, pastikan produknya sudah terregistrasi di BPJPH. Nanti kalau sudah terregistrasi, maka bisa digunakan. Jadi tidak perlu sertifikasi ulang, cukup di data ini sudah bersertifikat halal misalnya dari Ivanka dengan nomor registrasi sekian. Jadi cukup itu Pak Yanuar. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Vika. Silahkan Bu Vika. Baik, Ibu, mohon izin bertanya, Pak, suara saya terdengar, Ibu, Bu Fitria? Terdengar. Baik, pertama saya ingin menyambung pertanyaan yang sebelumnya, Bu. Misalnya bahan bakunya itu impor, karena kami dari perusahaan farmasi, mostly memang bahan bakunya itu impor ya, Bu ya, dan Betul. memperoleh sertif halal dari luar negeri. Kalau saya tidak salah, Ibu mendengar ke depan itu kan memang bahan ini kan juga harus mendapat sertifikasi dari BPCBH ya, Bu ya. Pertanyaannya apa, Bu Vika? Maksud ya, berarti dalam hal ini apakah sertifikat halal itu sudah tidak diperbolehkan dari lembaga Jadi begini luar Bapak negeri Ibu. gitu? Ini pertanyaannya ada lagi Bu Vika yang ingin konfirmasi. Cukup ya? Ya, yang kedua Bu, tadi kan ini berarti masih masuk masa transisi seperti itu Bu ya? Untuk yang Indonesia masih diperbolehkan
masih diperbolehkan dari lembaga luar negeri, tapi lembaga dan produknya sudah terregistrasi di BPJPH. Nah, itu tuh masa transisinya itu sampai kapan ya Bu? Kami benar-benar harus sertif halalnya bahannya itu terbitnya dari BPJPH seperti itu Bu. Mohon izin Ibu. Halo? Halo, ya saya sempat lempar ya keluar ya. Oh iya, Jadi Bu apa Vika, iya? saya merespon pertanyaan dari Bu Vika untuk produk dari luar negeri yang kena kewajiban sertifikasi halal ada dua pilihannya. Yang pertama, sertifikasinya langsung ke Indonesia, yaitu ke BPJPH daftar. Yang kedua, boleh sertifikasi di lembaga halal luar negeri di negaranya yang punya lingkup yang sesuai dengan produk tersebut gitu. Jadi boleh nih Bapak Ibu, tidak harus yang bersertifikat halal Indonesia. Nah, kalau dia ternyata memilih sertifikasinya langsung dengan lembaga halal di luar negeri di negaranya, maka kewajibannya bukan sertifikasi lagi di Indonesia, tapi melakukan registrasi atau mengajukan registrasi. Nah, ketika pengajuan registrasi itu cukup memastikan bahwa sertifikat halalnya ini adalah sertifikat halal yang valid diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang sudah diakui dan sesuai lingkup kompetensinya. Jadi seperti itu, Vika. Gak perlu sertifikasi ulang kalau sudah pegang sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri di negaranya yang sudah diakui oleh BPJPH pada lingkup yang sesuai. Jadi seperti itu ya Bu Vika. Oh, mohon izin mengkonfirmasi, Bu, berarti yang diakui BPJPH untuk poin apa pilihan yang kedua itu berarti lembaganya ya, Bu ya? Iya, Lembaganya itu sudah lembaganya. diakui. Oh, baik. Bu Vika bisa Bu, cek saya di website kami, ada 94 ya lembaga halal luar negeri yang sudah diakui. Oh, baik. Ibu, saya mohon izin bertanya satu lagi, Bu. Ya, tadi kan untuk di kemasan kan misalnya produknya itu belum memiliki sertifikasi halal kan itu self claim ya Bu. Misalnya ada gambar babi atau apa gitu Ya, ya Bu ya. untuk yang Nah, produk dalam hal tidak ini halal ya. Untuk yang produk betul tidak ya Bu. halal. Betul. Misalnya begini Bu, memang jika ternyata produk itu memang belum sertifikasi halal, tapi kami masih mencoba untuk misalnya sourcing ulang bahan gitu ya, misalnya terkait bahan ya, kami masih mencoba sourcing ulang untuk mendapatkan bahan halal, apakah kami boleh misalnya belum mencantumkan dulu gitu Bu? Maksudnya kami lebih prefer untuk menunggu itu halal dulu, baru kami mendaftarkan, instead of kami self claim itu belum halal gitu tuh masih bisa ya Bu ya? Karena kan ini masih masih transisi untuk kewajiban pencantuman tersebut Ya, gitu Bu. Itu berarti ya, boleh ya? transisinya untuk kewajiban sertifikasi halalnya. Tapi untuk keterangan tidak halal, ketika satu produk atau satu bahan mengandung bahan yang tidak halal atau prosesnya bersinggungan dengan proses yang tidak halal, maka itu sudah langsung wajib Bu, untuk mencantumkan keterangan tersebut gitu. Karena ini adalah bagian dari transparansi informasi pelaku usaha ke konsumen. Kalau memang ada bahan tidak halalnya di situ. Jadi tidak mengikuti masa transisi. Sekali lagi Bapak Ibu, pencantuman keterangan tidak halal tidak memiliki masa transisi dan tidak ada pendaftarannya. Jadi begitu Bapak Ibu ada produk yang tidak halal, maka itu sudah langsung wajib mencantumkan keterangan tidak halal tersebut, baik berupa gambar, tanda, atau tulisan. Tidak menunggu, nanti saya jatuh temponya 17 Oktober 2026 gitu. Nunggu nanti 18 Oktober aja saya cantumkan. Nah, tidak. Itu dilakukan kalau kewajiban sertifikasi halalnya jatuh tempo gitu. Jadi untuk memang diarahkan untuk mencantumkan label halal gitu karena kewajiban sertifikasi. Tapi kalau dia memang sudah jelas-jelas ada bahan haramnya, ya nggak perlu menunggu 17 Oktober 2026 untuk mencantumkan keterangan tidak halal. Seperti itu ya, Oh, baik. Bu Vika.
Baik, Ibu mohon izin tambahan sedikit aja. Nah, itu kan berarti untuk bahan yang memang kita sudah tahu itu misalnya porcine origin atau misalnya bersinggungan babi ya, Bu. Kalau Betul, misalnya bahannya betul. itu sebenarnya belum halal, tapi sudah ada Belum sertifikasi. BSE-nya, ya itu berarti sebenarnya bisa tidak mencantumkan ya, Bu. Karena dari segi BSE, Ya. TSE, maksudnya porcine originnya itu tidak gitu, Bu. Cuma memang belum memperoleh sertifikasi halal dan dia bukan positive list gitu. Betul. Selama masa transisi, ketika ada satu produk yang belum bisa kita pastikan nih statusnya gitu, apakah dia bisa sertifikasi atau harus mencantumkan keterangan tidak halal, ini masih tetap boleh beredar kalau kita belum jelas statusnya. Sampai dia masuk jatuh tempo nih wajib halal, nah, si produk ini kena kewajiban sertifikasi. Maka mau tidak mau dia harus mengajukan sertifikasi halal. Nah, kalau ternyata pada saat proses sertifikasi kemudian ketahuan wah ini ada bahan tidak halalnya atau prosesnya bersinggungan dengan tidak halal, maka ini mencantumkan keterangan tidak halal. Atau sebelum jatuh tempo ini sudah tahu statusnya udah jelas nih tidak halal, langsung saja cantumkan keterangan tidak halal. Tapi kalau masih belum ada kepastian statusnya, apakah ini mengandung bahan haram atau tidak, sedangkan masa transisi untuk kewajiban sertifikasi halal produk ini belum jatuh tempo, ya masih boleh beredar, Bu Vika. Ibu Baik, Ibu, Fitria, jelas mohon sekali. maaf Terima kasih sebentar. banyak, Ibu. Ya, Bu Fitria, mungkin Iya. teman-teman Kita lanjutkan Ibu dulu Fitria ya. biar Kita melanjutkan dulu, batasi. jangan Iya. biar Bu Kita Fitria lanjutkan melanjutkan dulu dulu ya Bapak Ibu pertanyaan ya. ditahan dulu. Nanti kita siapkan pertanyaannya lagi. Ya, terima Baik, kasih. saya cukupkan untuk yang pembahasan terkait keterangan tidak halal dan kewajiban sertifikasi bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Nah, ini adalah ketentuan produk Bapak Ibu yang kena kewajiban sertifikasi halal. Produk sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang 33 tahun 2014 itu diatur secara lebih rinci lagi pada peraturan pemerintah. Nah, di dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024, produk yang kena kewajiban sertifikasi halal dibagi menjadi dua kategori, yaitu produk berupa barang dan produk berupa jasa. Nah, untuk produk yang berupa barang itu terdiri dari makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan. Jasa itu hanya 7 macam jasa, Bapak Ibu. Jadi tidak ada jasa di luar yang ditetapkan dalam PP 42 tahun 2024. Jadi ada jasa penyembelihan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Nah, kategori barang dan jasa ini yang mutlak wajib halal untuk seluruhnya hanya makanan, minuman, obat, dan kosmetik saja. Jadi makanan, minuman, obat, dan kosmetik wajib sertifikasi Bapak Ibu sesuai dengan waktu penahapannya. Nah, terus gimana kalau saya produksinya makanan tidak halal ya? Langsung mencantumkan keterangan tidak halal. Gimana kalau obat yang saya hasilkan tidak halal? Ya langsung mencantumkan keterangan tidak halal. Namun pada waktu jatuh tempo, maka semua makanan, minuman, obat, dan kosmetik yang tidak state bahwa ini bukan makanan, minuman, obat, kosmetik tidak halal, maka wajib mengajukan sertifikasi halal. Ini berbeda Bapak Ibu untuk kategori barang yang lain, misalnya produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, dan barang gunaan. Karena tidak semua produk tersebut kena kewajiban sertifikasi Bapak Ibu. Yang kena kewajiban sertifikasi hanya produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Jadi kalau ada produk biologi ini tidak digunakan untuk makanan, minuman, obat, kosmetik, maka tidak perlu diajukan sertifikasi halalnya. Pun demikian dengan barang gunaan. Barang gunaan hanya wajib bersertifikat halal kalau barang gunaan tersebut
berasal dari dan atau mengandung unsur hewan. Kalau nggak ada unsur hewannya, nggak perlu sertifikasi. Ada sanksinya nggak? Nggak ada sanksinya, karena memang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi. Demikian juga dengan jasa. 7 macam jasa ini Bapak Ibu hanya wajib halal kalau jasanya terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Kalau tidak digunakan untuk makanan, minuman, obat, kosmetik, ya tidak perlu diajukan sertifikasi halalnya. Berikutnya adalah waktu penahapan ya Bapak Ibu untuk pengajuan sertifikasi. Jadi untuk makanan, minuman, obat, dan kosmetik yang wajib sertifikasi halal tersebut, implementasinya tidak sama. Jadi ada yang obat yang sampai dengan 2029, ada juga yang obat sampai 2034. Nah, jadi tidak sama Bapak Ibu, meskipun sama-sama makanan, minuman, obat, kosmetik semuanya wajib sertifikasi, tapi implementasi wajib sertifikasinya tidak sama. Karena untuk obat bebas dan obat bebas terbatas itu baru jatuh tempo di 2029. Sedangkan obat keras dikecualikan psikotropika itu sampai 2034. Nah, yang di 2026 inilah yang jatuh temponya hampir bersamaan dan banyak gitu. Contohnya apa? Makanan, minuman untuk mikro dan kecil, kemudian obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kemudian kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, barang gunaan, kecuali yang alat kesehatan resiko B. Ya, karena untuk alat kesehatan resiko B, resiko C, dan resiko D itu diatur dalam waktu yang berbeda. Jadi ini yang betul-betul pemerintah pikirkan bagaimana implementasi ini bisa terrealisasi dengan baik. Jadi berdasarkan tingkat kesulitan dari masing-masing produk, maka akan semakin memperpanjang waktu transisi untuk pengajuan kewajiban sertifikasi halal. Nah, transisi tersebut tidak berlaku ya Bapak Ibu kalau produknya sudah punya sertifikasi halal sebelum undang-undang ini disahkan. Contohnya kosmetik, baru jatuh tempo nanti nih 2026. Pada 2013 atau 2014 si kosmetik ini sudah sertifikasi, maka dia wajib mengajukan perpanjangan sertifikat halalnya. Jadi tidak dibatalkan, saya wajib sertifikasinya 2026, nanti kalau habis sudah stop dulu, nanti aja 2026 saya mengajukan. Nah, tidak demikian. Karena waktu transisi ini bukan untuk menunda Bapak Ibu mengajukan sertifikasi, tapi untuk memberikan kesempatan bagi pelaku usaha ketika akan mengajukan sertifikasi halal. Jadi kesempatan untuk mempersiapkan persyaratan sertifikasi seperti apa gitu. Nah, itu yang kami memberikan waktu transisi tersebut. Kemudian untuk produk yang sudah ditetapkan dengan undang-undang lain wajib sertifikasi, maka ketentuan PP ini tidak membatalkan hal tersebut. Contohnya apa? Produk berupa daging segar dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, ini wajib punya 2 sertifikat. Yang pertama adalah sertifikat halal, yang kedua sertifikat NKV. Maka itu tidak dibatalkan dengan ketentuan PP 42 tahun 2024. Jadi produk daging segar dari luar negeri yang masuk ke Indonesia tetap wajib mengajukan sertifikasi halal meskipun untuk ketentuan daging itu diatur baru 2026. Ya, jadi Bapak Ibu itu yang diatur dalam ketentuan regulasi terkait jenis produknya dan waktu penahapannya. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya ada produk masih masa transisi, kemudian dia belum mengajukan sertifikasi halal, apakah boleh beredar? Boleh tetap beredar selama dipastikan bahwa produk tersebut tidak ada kandungan haramnya. Tapi kalau ada kandungan haramnya juga tetap boleh beredar dengan mencantumkan keterangan tidak halal. Nah, yang kedua, gimana Bu kalau sudah jatuh tempo tapi belum juga mengajukan sertifikasi? Nah, untuk produk yang seperti ini akan kena sanksi administrasi Bapak Ibu. Yang pertama adalah sanksi administrasinya berupa peringatan tertulis.
Yang kedua, berupa penarikan barang dari peredaran. Kalau peringatan tertulisnya masih juga tidak diindahkan gitu. Udah kita berikan peringatan tertulis, kita kasih pembinaan, masih juga nggak mengajukan sertifikasi, padahal sudah lewat jatuh temponya, maka produknya akan ditarik dari peredaran. Nah, dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, Bapak Ibu, ini BPJPH tidak bekerja sendiri karena berkolaborasi dengan institusi yang lain, baik itu LPH, baik itu lembaga luar negeri, kemudian LP3H untuk mekanisme self declare, maupun kementerian atau lembaga lain yang terkait, dan tentu saja dengan Majelis Ulama Indonesia dan Komite Fatwa. Ini adalah hal penting dalam proses sertifikasi, di mana tidak menjadi ranahnya BPJPH untuk menetapkan fatwa atas kehalalan produk. Sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH adalah sertifikat berdasarkan adanya ketetapan fatwa dari Majelis Ulama atau dari Komite Fatwa. Kalau ada ketetapan fatwanya, baru bisa diterbitkan sertifikat halalnya. Nah, ini adalah statistik data dari BPJPH, Bapak Ibu, terkait berapa jumlah produk yang sudah bersertifikat halal. Berapa jumlah LPH saat ini? Kita sudah punya 112 LPH ya Bapak Ibu, tersebar dari wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Di paling timur ini ada di Provinsi Maluku. Memang untuk Provinsi Papua ini belum ada LPH yang baru selain LPPOM. Jadi perpanjangan dari LPPOM yang di pusat itu sudah ada di Papua, hanya LPH baru belum terbentuk. Dan kami mencoba menginisiasi terbentuknya LPH ada di wilayah Papua. Nah, untuk LP3H ini sudah ada 338 lembaga. Kemudian untuk lembaga pelatihan ini sudah ada 34 lembaga pelatihan, dan Halal Institute termasuk salah satu lembaga pelatihan yang sudah disetujui oleh BPJPH. Kemudian kita juga sudah memiliki 1.979.531 orang penyelia halal yang sudah terlatih, Bapak Ibu. Jadi ini sudah cukup banyak tenaga-tenaga SDM dalam pelaksanaan implementasi jaminan produk halal. Kemudian terkait sertifikasi ini, Bapak Ibu pelaku usaha, ada dua mekanisme dalam pengajuan sertifikasi, tapi dua mekanisme ini hanya untuk produk Indonesia. Jadi tidak ada produk luar negeri mau daftar ke Indonesia, saya pilih mau pakai self declare gitu. Nah, itu tidak ada. Jadi self declare ini hanya berlaku bagi produk mikro dan kecil di Indonesia. Jadi tidak ada self declare untuk pelaku usaha dari luar negeri. Nah, baik self declare maupun reguler, Bapak Ibu, ini dua-duanya bisa difasilitasi, bisa juga berbayar atau mandiri. Artinya, self declare tidak selamanya gratis, reguler tidak selamanya bayar. Kalau reguler ada yang memfasilitasi, maka pelaku usahanya jadi nggak bayar karena ada yang membayarkan. Nah, begitu juga self declare. Kalau tidak ada yang memfasilitasi, maka pelaku usaha self declare jadi kena kewajiban untuk pembiayaan. Nah, jadi demikian ya Bapak Ibu perbedaan terkait self declare dan reguler terkait pembiayaan. Nah, untuk pelaksanaannya self declare ini hanya bagi mikro dan kecil saja pada kategori produk makanan dan minuman. Contohnya misalnya ada pelaku usaha masuk nih NIB-nya mikro atau NIB-nya kecil, tapi produk yang dihasilkan adalah kosmetik. Bisa self declare enggak? Nah, tidak bisa. Karena untuk self declare hanya mengakomodir kalau produknya makanan dan minuman. Kemudian pelaksanaan self declare juga berbeda Bapak Ibu. Jadi nanti pelaku usaha yang pengajuan sertifikasinya disetujui
untuk pengajuan self declare yang meriksa itu bukan LPH atau auditor halal, tapi yang meriksa adalah LP3H melalui pendamping proses produk halal. Nah, setelah diperiksa oleh LP3H, kemudian dibawa ke komite fatwa, maka ditetapkanlah fatwanya. Apakah ini halal atau ini tidak halal. Waktu kerjanya juga lebih singkat ya Bapak Ibu, 12 hari kerja. Berbeda dengan yang produk yang reguler. Yang reguler waktu bekerjanya ada 21 hari kerja. Kenapa kok yang reguler lebih lama? Karena kompleksitasnya berbeda Bapak Ibu. Di reguler tidak dibatasi hanya makanan dan minuman saja, tapi semua jenis produk yang kena kewajiban sertifikasi, baik makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, biologi, semua yang kena kewajiban sertifikasi, maka pengajuannya reguler. Nah, ini dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal. Beda dengan LP3H. Nah, LPH ini tenaga pemeriksanya kita sebut sebagai auditor halal. Ya, berbeda dengan pendamping proses produk halal. Auditor halal ini punya syarat dan ketentuan tertentu yang lebih banyak dibandingkan sebagai pendamping proses produk halal. Kemudian sidang fatwanya juga bukan di komite fatwa, tapi di komisi fatwa Majelis Ulama. Kecuali komisi fatwa Majelis Ulama dalam waktu 3 hari kerja masih juga tidak memfatwakan, maka ini akan diproses lebih lanjut ke komite fatwa produk halal. Nah, karena kompleksitas yang lebih banyak, maka untuk produk yang reguler ini pengajuan sertifikasi halalnya menjadi lebih panjang. Nah, ini adalah persyaratan yang self declare ya Bapak Ibu. Jadi tidak sebatas mikro kecil, makanan dan minuman saja syarat untuk bisa self declare. Ada syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam Kepkaban nomor 146 tahun 2025. Jadi misalnya contoh tambahannya adalah bukan produk pabrikan, tapi produk rumahan. Jadi dihasilkan di industri rumah tangga. Nah, ini baru bisa self declare. Kalau sudah punya pabrik nggak bisa self declare. Gitu. Kemudian pengawetan yang dilakukan juga sederhana. Jadi bukan pengawetan yang kompleks yang menggunakan alat canggih gitu untuk mengawetkan produk. Nah, ini juga menjadi syarat dalam pengajuan self declare. Jadi tidak terbatas pada mikro kecil. Oh, saya mikro kecil kok saya ditolak ya? Iya, karena Bapak Ibu mikro kecilnya di kosmetik misalnya. Loh, saya mikro kecil makanan kok ditolak ya? Iya, karena ternyata Bapak Ibu mikro kecil makanannya punya pabrik gitu. Nah, hal-hal ini yang harus diperhatikan pada saat pelaku usaha akan mengajukan sertifikasinya secara self declare. Nah, ini adalah kategori makanan dan minuman yang bisa self declare. Di luar ini tidak bisa self declare. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya di luar ini nggak bisa self declare, saya harus kemana? Bapak Ibu harus daftarnya reguler. Ya saya mau yang gratis nggak bayar, silahkan cari yang memfasilitasi pembiayaan reguler Bapak dan Ibu. Ketika mendapatkan yang memfasilitasi pembiayaan reguler, maka Bapak Ibu nanti akan pengajuannya secara gratis karena sudah ada yang memfasilitasi. Ya, alur proses self declare-nya Bapak Ibu. Jadi self declare itu beda dengan self claim ya. Karena self declare tetap harus daftar. Beda dengan self claim, dia tidak perlu daftar, dia langsung cantumkan saja keterangan tidak halal. Nah, kalau self declare harus daftar juga. Meskipun tidak berbayar, tetap harus daftar. Nah, daftarnya di mana? Di ptsp.halal.go.id. Nah, ini dokumen-dokumen self declare-nya Bapak Ibu sebenarnya sama dengan dokumen reguler, hanya saja dokumen self declare ada tambahan yaitu ikrar pernyataan dari pelaku usaha bahwa bahan yang digunakan, proses yang dilalui adalah bahan yang halal, proses yang tidak kontaminasi dengan bahan tidak halal. Jadi itu yang harus dipastikan. Nah, untuk yang sertifikasi reguler,
Ini pengajuannya juga sama pada website yang sama, hanya saja Bapak Ibu ngekliknya reguler. Nanti akan munculnya bukan LP3H, tapi pilih LPH. Saran kami, kalau LPH terdekat Bapak Ibu sesuai lingkupnya dengan produk yang Bapak Ibu hasilkan, lebih baik pilih LPH yang terdekat. Karena akan memudahkan, meringankan pembiayaan terkait transport dan akomodasi auditor halal yang dibebankan kepada pelaku usaha. Ya, jadi ini untuk meringankan Bapak Ibu pelaku usaha ketika mendaftarkan sertifikasi, pilih LPH yang terdekat pada lingkup yang sesuai gitu. Jadi jangan pilih yang jauh-jauh karena transport dan akomodasi nanti Bapak Ibu yang akan tanggung dan Bapak Ibu bebas memilih LPH sendiri. Gitu. Jadi tidak ditentukan oleh BPJPH, yang penting punya lingkup yang sesuai. Nah, ini dokumennya sama Bapak Ibu. Kalau ingin lebih jelas dokumen pengajuan sertifikasi, Bapak Ibu bisa buka website kami bpjph.halal.go.id /detail/informasi 1 sebagaimana ditunjukkan pada website ini. Ya, jadi Bapak Ibu bisa klik yang informasi publik, nah itu nanti ada dokumen-dokumen yang Bapak Ibu butuhkan pada saat pengajuan sertifikasi. Kemudian ini adalah sertifikat halalnya Bapak Ibu. Jadi setelah proses yang panjang, pemenuhan persyaratan yang tidak mudah, alhamdulillah akhirnya di sidang komisi fatwa ternyata produk Bapak Ibu disahkan sebagai produk halal. Nah, pengesahan dari komisi fatwa Majelis Ulama akan dilanjutkan ke BPJPH untuk bisa diterbitkan sertifikat halalnya. Nah, saya ingin garis bawahi di sini Bapak Ibu, dalam pengajuan sertifikasi, pastikan Bapak Ibu sesuai dengan alur proses yang diterbitkan oleh BPJPH. Karena ketika tidak sesuai dengan alur proses ini, Bapak Ibu, alur proses untuk pengajuan sertifikasi, kemudian ternyata ada dokumen yang tidak diterbitkan dalam alur proses tersebut, maka Bapak Ibu bisa jadi hanya akan memiliki keputusan fatwa saja, tapi BPJPH-nya tidak bisa menerbitkan sertifikat halalnya. Kenapa? Karena ternyata nggak ada nih dokumen surat tanda terima dokumen di mana pelaku usaha ini sudah daftar awal dulu di BPJPH. Setelah diklarifikasi, dikonfirmasi, oh iya benar saya memang nggak daftar ke BPJPH, saya daftarnya langsung ke LPH. Nah, ini akan jadi masalah bagi Bapak dan Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu daftarnya di Sihalal BPJPH. Nanti kami akan berkoordinasi dengan LPH yang Bapak Ibu pilih. Gitu ya. Jadi pastikan semua prosesnya dilalui dengan baik. Nah, setelah mendapatkan sertifikat halal, Bapak Ibu wajib mencantumkan label halal karena sudah ada pengesahan nih sertifikat halalnya. Tapi label halal ini harus menyesuaikan dengan ketentuan label halal yang terbaru. Ya Bapak Ibu, jadi tidak lagi menggunakan label halal Majelis Ulama untuk produk-produk yang baru diterbitkan sertifikat halalnya. Jadi langsung saja ke label halal Indonesia. Nah Bu, saya dapat sertifikat sebelum ada label halal Indonesia. Nah kemasan saya itu sudah punya label halal Bu, tapi Majelis Ulama. Nah ini bagaimana Bu? Boleh, silahkan tetap digunakan sampai dengan Oktober 2026. Nanti setelah Oktober 2026, baik produk yang ada di pasaran maupun produk yang ada di tempat produksi, seluruhnya harus sudah migrasi ke label halal Indonesia. Kenapa? Karena masa transisinya sudah cukup panjang nih Bapak Ibu. Jadi 5 tahun itu kami memberikan masa transisi bagi pelaku usaha untuk tetap bisa menggunakan label halal Majelis Ulama. Nah, diharapkan setelah 5 tahun penggunaan label halal Majelis Ulama ini udah habis semua kemasannya. Kalau sudah
udah habis, bikin kemasan baru langsung dengan label halal Indonesia. Jangan bikin kemasan baru masih pakai label halal Majelis Ulama. Ini terlalu beresiko. Khawatirnya nanti di pasaran masih menggunakan logo Majelis Ulama gitu. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu persiapkan. Nah, Bu, saya udah sertifikasi, udah punya sertifikat halal diterbitkan. Tapi produk saya Bu kecil banget. Kalau saya tempelin label juga nggak akan kelihatan. Itu gimana ya Bu? Nah, untuk produk yang terlalu kecil, untuk produk curah yang dikemas di depan pembeli, atau produk yang dijual antar pelaku usaha atau B2B, ini dikecualikan Bapak Ibu dari kewajiban mencantumkan label halalnya. Nah, kewajiban yang digugurkan adalah mencantumkan label halalnya. Tapi kewajiban sertifikasi halalnya masih tetap ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada, wah saya kan boleh nih tidak mencantumkan label halal, berarti saya boleh dong nggak sertifikasi. Nah itu tidak demikian ceritanya. Jadi tetap kena kewajiban sertifikasi, hanya saja pada produk tersebut yang terlalu kecil boleh tidak dicantumkan keterangan tidak halal. Tapi Bapak Ibu untuk jualan bisa nih di kardus karton yang besarnya cantumkanlah label halal sebagai penanda bahwa produk ini sudah punya sertifikat halal. Jadi itu ya Bapak Ibu yang perlu diketahui bersama. Ini label halalnya juga ketentuan label halal sebagaimana dalam keputusan Kepala BPJPH nomor 40, nomor 145 dan nomor 88. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa cross check di website bpjph.hl.go.id di bagian ketentuan regulasi. Itu ada. Nah ini ketentuan pencantuman ya, kalau terlalu kecil ya nggak usah dicantumkan, atau dijual langsung di depan pembeli juga tidak usah, atau dijual dalam bentuk curah itu juga tidak perlu dicantumkan. Nah untuk pencantuman ini tidak ada syarat, Bu boleh nggak Bu stiker? Ya boleh-boleh saja. Yang penting stiker tersebut tidak mudah dilepas atau hilang. Jadi syarat label halal itu adalah mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, atau dirusak. Jadi itu syaratnya. Nah, kalau mau pakai stiker atau langsung nempel di kemasan itu tidak masalah, silahkan diperbolehkan. Nah, Bapak Ibu, saya akan confirm lebih spesifik terkait penyelia halal. Apa sih penyelia halal di sini? Ada yang tahu Bapak Ibu ini penyelia halal? Nah, penyelia halal ini Bapak Ibu adalah orang yang bertanggung jawab dalam proses produk halal. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang memang sudah aktif sebagai penyelia halal. Namun karena ketentuan regulasinya harus bersertifikat, akhirnya ikut pelatihan. Nah, harapannya dengan pelatihan ini, kemampuan yang Bapak Ibu sudah miliki dapat lebih dipertajam, khususnya dalam penyiapan pengajuan sertifikasi halal. Hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh penyelia halal sehingga pelaksanaan tugasnya betul-betul optimal sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Jadi personel yang bertanggung jawab dalam proses produk halal di tempat produksi kita sebut sebagai penyelia halal. Nah, penyelia halal ini keberadaannya merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi. Jadi pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi, Bapak Ibu wajib untuk menyiapkan penyelia halal. Nah, ketentuan penyelia halal tentu saja harus diajukan oleh pelaku usaha ketika akan mendaftarkan sertifikasi. Penyelia halal yang ditunjuk oleh pelaku usaha ini wajib pertama melampirkan KTP, yang kedua melampirkan daftar riwayat hidup, kemudian yang ketiga melampirkan salinan sertifikat pelatihan
atau sertifikat kompetensi yang sudah dilegalisasi. Jadi kalau kopi itu di stempel untuk dilegalisir. Kemudian salinan keputusan penetapan penyelia halal yang juga dilegalisasi dengan stempel perusahaan. Jadi ini adalah dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan bagi pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal. Nah, untuk jadi syarat penyelia bagaimana? Syarat penyelia halal itu hanya dua, Bapak Ibu. Yang pertama beragama Islam, yang kedua memahami ketentuan syariat Islam tentang kehalalan. Nah, kalau beragama Islam jelas nih buktinya dengan KTP. Tapi kalau memiliki wawasan luas terkait keislaman untuk produk halal, nah ini harus kita uji. Dari mana? Dari mengikuti kegiatan pelatihan. Jadi kegiatan pelatihan pada hari ini lebih pada mempersiapkan Bapak Ibu agar memiliki wawasan yang luas dan memahami syariat Islam yang baik terkait kehalalan satu produk. Nah, untuk tugas penyelia Bapak Ibu apa ya? Seluruh rangkaian proses produksi dalam menghasilkan produk yang akan diajukan sertifikasi halalnya. Jadi begitu banyak tugas Bapak Ibu sebagai penyelia halal gitu. Nah, ini hal-hal yang harus Bapak Ibu perhatikan betul-betul agar nanti pada saat pelaksanaan tugas tidak ada yang terlewatkan. Kemudian, pelatihan penyelia halal acuannya kemana? Selain pada keputusan Kepala BPJPH nomor 2 tahun 2020 tentang pelatihan penyelia halal, juga mengacu pada ketentuan PMA nomor 13 tahun 2022. Dan tentu saja untuk uji kompetensi kita menggunakan ketentuan keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 21 tahun 2022. Jadi harus memenuhi standar kompetensi SKKNI terlebih dahulu Bapak Ibu. Sekarang banyak sekali permintaan terkait penyelia halal tidak hanya bagi pelaku usaha dalam negeri, tapi juga pelaku usaha luar negeri yang daftar langsung ke Indonesia dan yang bersangkutan kesulitan untuk mendapatkan penyelia halal. Jadi insya Allah ini lapangan kerja baru yang sangat terbuka bagi Bapak Ibu dalam bertugas sebagai penyelia halal. Nah, untuk penyelia ini memang dua kategori Bapak Ibu. Untuk pelaku usaha mikro dan kecil cukup dengan sertifikat pelatihan sebagai penyelia halal yang tidak ada masa berlakunya. Tapi kalau misalnya dari pelaku usaha mikro kecil, saya nggak mau cuma pelatihan aja, saya mau penyelia halalnya harus sertifikat kompetensi, itu lebih baik. Namun yang wajib sertifikat kompetensi kalau NIB pelaku usahanya adalah menengah dan besar. Jadi kalau misalnya ada pengawasan nih, pengecekan, dia penyelia halalnya hanya sertifikat pelatihan, terus pas dicek NIB-nya, pelaku usaha mikro kecil oke. Tapi kalau misalnya, dia hanya punya sertifikat pelatihan saja, padahal NIB-nya masuk menengah dan besar. Nah, ini bisa jadi temuan dari pengawas CPH. Jadi Bapak Ibu perhatikan betul-betul kategori pelaku usahanya dan syarat untuk menjadi penyelia halalnya. Kemudian ini adalah ketentuan SKKNI sebagai penyelia halal Bapak Ibu. Jadi tadi sudah disampaikan di SKKNI nomor 21 tahun 2022. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu ikut uji kompetensi itu akan dipilah-pilah tiap kode unit ini uraiannya seperti apa. Misalnya menyusun dokumen penerapan SCPH dan kelengkapannya. Maka dokumen-dokumen apa sih yang harus dipersiapkan? Kemudian yang tertulis apa saja? Ini yang akan dikonfirmasi dan harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu ketika bertemu dengan auditor halal di LPH. Jadi ada 6 ya kode unit kompetensi bagi penyelia halal. Mudah-mudahan nanti di sesi SKKN ini akan dikupas tuntas 6-6-nya dari kode unit SKKNI penyelia halal tersebut. Kemudian ini adalah fasilitasi. Jadi Bapak Ibu, fasilitasi terhadap pelaku usaha tidak hanya mencakup fasilitasi dari sisi pembiayaan,
tapi bisa juga fasilitasi dari sisi ketersediaan penyelia halal. Jadi misalnya ada pelaku usaha non-muslim, produknya kena kewajiban sertifikasi. Nah, ternyata si pelaku usaha ini kategorinya mikro, karena semua dikerjakan sendiri, tidak ada orang lain, tidak ada kesanggupan untuk membayar orang lain. Maka yang seperti ini boleh penyelia halalnya difasilitasi oleh pihak lain. Kenapa? Karena ketika mengajukan diri sendiri sebagai penyelia halal, tidak memenuhi syarat karena pemilik usahanya non-muslim. Berbeda kalau pemilik usahanya muslim, boleh dia yang belanja, dia yang masak, dia yang jualan, dia juga jadi penyelia, itu boleh karena yang bersangkutan muslim. Tapi kalau yang bersangkutan non-muslim sedangkan produknya wajib sertifikasi, maka yang bersangkutan wajib mencari personel lain sebagai penyelia halal di perusahaannya. Nah, kalau jadi penyelia halal di perusahaannya, jangan hanya dikasih selembar surat pengangkatan saja, tapi harus ada bukti kinerjanya. Jadi bagaimana si penyelia menginventaris bahan-bahan yang akan digunakan, bagaimana proses penggunaannya, bagaimana produk jadinya, itu juga dikuasai dengan baik oleh penyelia yang hasil fasilitasi dari pihak lain. Nah, Bu, kalau saya mau minta fasilitasi itu kemana? Bisa ke instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Jadi bisa ke dinas-dinas provinsi atau ke kementerian, lembaga, itu mereka punya penyelia halal yang sudah ikut pelatihan. Kemudian juga bisa dengan BUMN maupun BUMD atau perguruan tinggi. Nah, ini mereka biasanya juga menyiapkan penyelia halal untuk bisa dimanfaatkan oleh LPH-LPH yang lain. Nah, ini adalah ketentuan prinsip sertifikasi. Jadi Bapak Ibu dalam pengajuan sertifikasi penyelia halal itu harus memastikan personel dan prosesnya sesuai dengan ketentuan persyaratan standar halal. Nah, yang bagaimana ketentuan standarnya yang sudah diatur? Contohnya dalam slide yang saya share ini. Jadi ada Kepkaban 20, ada SNI, ada Kepkaban 77, 78, 48, dan 49. Nah, ini ketentuan-ketentuan standar yang harusnya menjadi acuan Bapak dan Ibu pada saat nanti akan mengajukan sertifikasi halal. Ini adalah ketentuan SCPH Bapak Ibu. Gitu. Jadi untuk SCPH itu tujuannya adalah menjaga kesinambungan dari proses produk halal. Bagaimana implementasinya sesuai dengan implementasi dari ketentuan implementasi dari penyelenggaraan jaminan produk halal. Nah, ini adalah kriteria SCPH-nya Bapak Ibu. Jadi per kriteria ini harus ada bukti atau evidence yang Bapak Ibu siapkan sebagai penyelia halal. Jadi misalnya kriteria pertama, komitmen dan tanggung jawab kebijakan halal. Ada nggak kebijakan halal yang sudah Bapak Ibu siapkan? Kalau ada, ditaruh di mana tuh kebijakan? Jangan kebijakan halal ada, tapi disimpan di dokumen. Dokumennya masukin ke dalam lemari. Siapa yang tahu kebijakan halal Bapak dan Ibu kalau mekanismenya demikian? Maka kebijakan halal itu harus tuliskan, kemudian diinformasikan kepada seluruh stakeholder yang terkait dengan perusahaan. Kemudian ada tanggung jawab pelaku usaha, yaitu dengan salah satunya adalah dengan ini nih, mengikut sertakan Bapak Ibu ikut dalam sesi pelatihan sebagai penyelia halal. Ya, kemudian ada pembinaan sumber daya. Nah, pembinaan sumber daya setelah Bapak Ibu ikut training nih, wah, saya merasa perlu nih dengan bagian produksi menyampaikan pemahaman terkait produk halal seperti apa, kemudian bagaimana menjaga kehalalan, bagaimana peluang kontaminasi bisa terjadi. Nah, silahkan Bapak Ibu membuka in-house training di perusahaan. Supaya apa? Supaya sertifikat halal yang diterbitkan ini punya maintenance-nya dengan baik, menjaganya dengan baik. Kemudian hal-hal yang sekiranya bernada negatif ini bisa diselesaikan gitu.
Jadi itu yang harus dipastikan oleh Bapak dan Ibu pada saat nanti melaksanakan tugas sebagai penyedia halal. Seluruh item dari kriteria SCPH ini harus ada evidence atau buktinya. Nah, ini adalah ketentuan contoh standar Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menghasilkan satu produk. Bahannya halal, prosesnya halal. Kok ya namanya mie sundel bolong, es pocong gitu. Nah, yang seperti ini bertentangan dengan ketentuan standar Bapak Ibu. Karena dalam ketentuan standar SNI 99004 itu diatur bahan atau produk yang seperti apa ketika mengajukan sertifikasi itu tidak akan dapat sertifikatnya karena bertentangan dengan pertama penamaan tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau misalnya bentuknya menyerupai bentuk hewan haram. Nah, ini juga tidak diperbolehkan gitu. Atau misalnya di dalam kemasannya ada gambar produk yang tidak halal, ada gambar misalnya taruhlah hewannya anjingnya besar banget gitu. Jadi poin of view utama dari kemasan tersebut, maka ini juga tidak bisa disertifikasi. Nah, untuk yang seperti ini apakah produknya langsung jadi haram? Tidak, Bapak Ibu. Produknya tetap halal, hanya saja tidak bisa diterbitkan sertifikat halalnya. Karena untuk bisa punya sertifikat, diupayakan bahwa selain bahan dan prosesnya memenuhi ketentuan halal, penamaannya, bentuknya, kemudian kemasannya, itu tidak bertentangan dengan ketentuan standar yang sudah ditetapkan. Nah, ini adalah LPH di seluruh Indonesia, Bapak Ibu sudah ada 112 LPH. Bapak Ibu bisa memilih di antara LPH-LPH ini untuk bisa mengajukan sertifikasi. Ya, jadi nggak mesti yang, wah Jakarta ini harus ke Skovindo nih sama surveyor ya, kayak gitu itu tidak. Silahkan pilih LPH sesuai dengan lingkup kompetensi Bapak dan Ibu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Sepertinya sudah banyak ini ya, Ya, Pak. terima kasih Bu Ininya Fitria. apa pertanyaan-pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Fitria Sama-sama Bapak. atas paparannya terkait regulasi jaminan produk halal dan juga tugas-tugas penyelia halal. Tadi sudah banyak yang respon dengan materi Ibu. Kayaknya memang banyak yang sudah menyimpan pertanyaan ini. Saya minta 3 orang dulu yang raise hand. Setelah itu nanti apa namanya yang di chat. Jadi mungkin pertanyaannya singkat-singkat saja ya, teman-teman, karena ini banyak sekali yang mau bertanya. Dan juga nanti Ibu Fitria jawabnya juga yang singkat-singkat saja. Yang pertama, Bapak Alvin Nasihul. Yang kedua, Ibu Said Habibullah. Ibu apa Bapak ini? Kemudian yang ketiga, mohon user ini namanya siapa? Tolong diganti dulu sebelum pertanyaan. Saya lompat ke Vika Enria dulu. Jadi Bapak Alvin, Said Habibullah, dan Ika Enri. Silakan. 3 penanya dulu. Yang user diganti dulu namanya. User itu namanya siapa? Silakan Mas Alvin. Pak Alvin, silakan bertanya. Ya, terima kasih apakah suara saya terdengar. Terdengar, Pak. Mau tanya Bu, apabila ada sengketa antara pelaku usaha dan BPJH terkait pembekuan sertifikat halal akibat kelalaian penyelia halal, apakah mekanisme yang tersedia menyelesaikan sengketa administratifnya? Terus, dan kedua, apakah penyelia halal itu bisa Izin digunakan Pak Alvin. Ya. Yang pertama itu terkait apa Pak tadi Pak? Terkait pembekuan sertifikat halal akibat kelalaian penyelia halal. Itu mekanismenya seperti apa?
Terus kalau yang kedua, apakah penyelia halal itu bisa digunakan di dua perusahaan? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alvin. Nah, untuk sertifikat halal sesuai dengan ketentuan regulasi yang terbaru, ini kan tidak ada masa berlakunya ya Pak. Nah, tidak ada masa berlakunya selama tidak terjadi perubahan bahan dan proses. Jadi masa berlakunya adalah kalau sertifikat halal ini terjadi perubahan bahan dan proses, maka dia wajib mengajukan sertifikasi yang baru. Nah, kemudian meskipun tidak ada masa berlakunya, pelaku usaha dikenakan kewajiban melaporkan setiap 6 bulan. Nah, kemudian pelaporan terkait konsistensi bahan, kesesuaian proses ini harus dilakukan tiap 6 bulan. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah kalau misalnya ternyata dalam waktu kurang dari 6 bulan kan belum lapor. Nah, ternyata pada saat pengawasan kena nih sama tim pengawas bahwa produk ini sudah tidak memenuhi standar halal lagi karena ada bahan non halal yang digunakan atau prosesnya bersamaan dengan proses tidak halal. Nah, ini tidak dilaporkan oleh pelaku usaha. Maka hasil pengawasan tersebut akan ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya bisa berupa pembekuan atas sertifikat halal tersebut, atau yang kedua pencabutan atas sertifikat halal tersebut, atau yang ketiga adalah diproses lebih lanjut untuk dengan pihak yang berwenang dalam rangka penetapan sanksi atas kelalaian dari pelaku usaha. Kenapa, Pak? Karena dalam Undang-Undang 33 tahun 2014 itu diatur bahwa pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produknya maka akan dikenakan sanksi. Sanksinya yang pertama pidana penjara 5 tahun, paling lama 5 tahun, atau denda paling banyak 2 miliar. Nah, jadi mekanismenya itu adalah kalau berdasarkan hasil pengawasan, kemudian ketemu hal yang tidak sesuai dan itu dilakukan oleh pelaku usaha, maka langsung ditetapkan apakah itu bentuknya suspend atau penarikan atau dibawa ke ranah hukum. Jadi itu mekanisme yang akan diterapkan ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran dari pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal tapi tidak menjaga kehalalan atas produknya. Nah, upaya penjagaan atau konsistensi ini kami kontrol tiap 6 bulan. Nah, tapi kalau ternyata setelah pelaporannya sih nggak ada perubahan nih sama komitmen, tapi pada saat pengawasan ketemu nih hasil yang tidak sesuai, nah disitulah akan ditetapkan sanksinya. Jadi penetapannya berdasarkan hasil pengawasannya seperti apa, nanti ada tindak lanjut sejauh mana ketidaksesuaian yang dilanggar, disitulah akan ditetapkan sanksinya berupa apa. Seperti itu ya, Pak eh, Alvin ya. Kemudian yang kedua, gimana Pak Alvin? Yang Baik, Bu. kedua, saya Cukup lanjutkan jelas. ya. Yang saya lanjutkan yang kedua terkait penyelia halal, apakah boleh lebih di satu pelaku usaha? Boleh Bapak dan Ibu, selama Bapak dan Ibu sebagai penyelia halal mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara utuh sebagai penyelia halal. Tadi pada slide yang saya tayangkan, tugas dari penyelia halal apa saja, tanggung jawab penyelia halal apa saja. Ketika Bapak Ibu sanggup melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelia halal tersebut lebih di satu tempat produksi, maka itu diperbolehkan. Kami memang sampai dengan saat ini di BPJPH belum menetapkan regulasi berapa batasan maksimal seorang penyelia halal bisa menjadi penyelia halal di perusahaan yang mengajukan sertifikasi gitu. Nah, karena belum ada ketentuan batasannya, maka ini diserahkan pada Bapak dan Ibu sebagai
orang yang paling bertanggung jawab dalam proses produk halal. Selama Bapak Ibu misalnya, oh saya 2 tempat cukup nih, saya bisa megang walaupun nggak selalu ada di sana, tapi saya bisa kontrol gitu, yang satu dan yang kedua, maka itu diperbolehkan Pak Alvin. Oke, baik, cukup jelas Kalau pemaparan. untuk MBG Bu, izin Bu. Ya, kalau untuk MBG kalau tidak salah ada ketentuan regulasi sendiri ya Pak di MBG-nya ya, dari pihak MBG-nya itu kan meminta bahwa setiap SPPG itu wajib punya penyelia halal masing-masing. Gitu sehingga itu mengikat Pak, mengikat tiap SPPG harus menyiapkan penyelia halal gitu. Baik, terima kasih Bu Fitria. Kemudian Bapak Alvin, mudah-mudahan pertanyaannya terjawab semua. Kemudian Bapak Said Abdullah, silakan apa yang ditanyakan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam singkat juga ya. Sedikit saya mau menanya Bu, saya kan ada mengajukan ke LPH, bahwasannya LPH harus mengatakan LPH harus kita ini pemilik usaha harus menyiapkan semua sertifikat produk yang kita gunakan dalam proses produksi, bukan? Sedangkan produk kami yang usaha kami ini kan seperti depot air minum isi ulang nih Bu. Ada sebagian kayak depot air minum isi ulang, reversi osmosis RO bukan? Ada sebagian produk yang memang nggak ada, sudah habis masa berlaku sertifikatnya Bu, tapi LPH mewajibkan tuh harus aktif dibilangnya. Bagaimana tuh Bu solusinya? Terus satu lagi membran ininya Bu, apa namanya? Membran proses produksinya itu kan tidak ada yang made in Indonesia, rata-rata luar semua kan, made in luar. Itu memang nggak ada sertifikatnya. Bagaimana tuh Bu? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Yang pertama adalah tadi di awal paparan saya sampaikan, Bapak Ibu gunakan KMA 748, KMA 944, dan KMA 1360 untuk memilih dan memilah mana bahan yang wajib ada sertifikatnya, mana bahan yang tidak perlu ada sertifikatnya. Nah, ketika dikonfirmasi oleh auditor, kok bahan ini nggak ada sertifikatnya, kok bahan ini harusnya punya sertifikat halal, kok nggak ada gitu. Nah, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke KMI tersebut. Apakah bahan yang Bapak Ibu gunakan masuk dalam kategori yang wajib bersertifikat halal atau masuk dalam kategori yang tidak bersertifikat halal atau dikecualikan dari kewajiban sertifikasi. Nah, Bapak Ibu sampaikan, oh bahan yang saya gunakan ini nih nggak ada kewajiban sertifikasi gitu. Maka Bapak Ibu tidak perlu mencari sertifikat halal atas bahan tersebut karena sudah diatur dalam ketentuan KMA-nya. Nah, berbeda kalau ternyata setelah dicek, nah bahan yang Bapak Ibu gunakan ternyata ini masuk dalam kategori bahan yang wajib bersertifikat halal gitu. Dan sebenarnya sudah punya nih sertifikat halalnya, hanya saja masa berlakunya habis. Nah, terus gimana? Nah, berarti Bapak Ibu pelaku usaha harus meminta kepada distributor bahan tersebut atau penyedia bahan tersebut. Mana nih sertifikat halal yang update-nya, yang terbarunya? Karena kami juga akan mengajukan sertifikasi. Betul yang dikonfirmasi oleh auditor halal. Berarti bahan yang tadi digunakan Bapak Ibu harus wajib bersertifikat halal. Nah, ternyata udah punya nih, hanya saja habis masa berlakunya. Auditor mengkonfirmasi mana yang terupdate. Nah, berarti Bapak Ibu harus cari, harus konfirmasi kepada penyedia bahan tersebut. Saya agar disiapkan update sertifikat halal yang baru. Kalau mau digunakan sama saya. Tapi kalau enggak ya Bapak Ibu berarti harus cari bahan substitusi yang lain yang sudah punya sertifikat halalnya. Ya, jadi itu ya Pak
acuannya adalah KMA. Kalau misalnya di KMA disebutkan nggak perlu sertifikasi, ya Bapak Ibu sampaikan di KMA. Ini bahan ini saya gunakan di KMA 1360 nih, berarti kan nggak perlu sertifikasi gitu. Tapi kalau ternyata ada kewajiban sertifikasi halalnya, nah terus sudah punya sertifikat halalnya, terus habis masa berlakunya, berarti Bapak Ibu harus minta perpanjangan dari sertifikat halal tersebut baru bisa digunakan gitu. Seperti itu ya, Pak. Baik, terima kasih Bu Fitri ya. Mudah-mudahan Bapak Said Habibullah terjawab semua pertanyaannya. Kemudian Ibu Vika Henry, silakan Ibu Vika, apa yang mau ditanyakan? Setelah ini Iya, kita ke Ibu chat Fitri ya. ya. Fitri ya. Iya, Baik, silakan. baik Silakan, Bapak Ibu, Kak terima kasih Vika. untuk kesempatannya. Mau izin mengkonfirmasi sedikit tadi Pak perihal terkait misalnya sudah punya UKOM, punya sertifikasi kompetensi untuk penyelenggaraan halal. Kan tadi belum diatur ya Bu, misalnya untuk berapa perusahaan. Nah, dalam hal ini berarti tidak dibatasi untuk misalnya dia mikro atau kecil ataupun sedang ke atas tuh berarti belum ada pembatasan ya Bu ya. Jadi bisa berlaku ke semua tipe gitu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya penyelia halal sudah punya UKOM, itu lebih baik. Penyelia halal yang sudah punya UKOM itu lebih baik karena cakupan menjadi penyelia halalnya tidak hanya bagi pelaku usaha mikro dan kecil saja. Bisa juga menjadi penyelia halal di kategori pelaku usaha menengah dan besar. Nah, artinya misalnya Bu Vika nih udah punya sertifikat UKOM, terus udah jadi penyelia halal di pelaku usaha yang NIB-nya menengah gitu. Nah, ternyata ada pelaku usaha mikro yang membutuhkan tenaga ibu sebagai penyelia halal juga, dan ibu bisa melaksanakan tugas dengan baik di kedua pelaku usaha tersebut, maka diperbolehkan. Gitu. Jadi tidak masalah kalau misalnya penyelia halalnya satu di pelaku usaha mikro, satu lagi di pelaku usaha menengah atau besar, sepanjang diizinkan oleh pihak yang Bapak Ibu bekerja di sana. Gitu kan. Biasanya kalau misalnya ya walaupun kecil tapi ternyata perusahaan kompetitor nih gitu. Nah, itu biasanya tidak diperbolehkan oleh pelaku usahanya gitu untuk bisa menjadi penyelia halal di perusahaan tersebut gitu. Seperti itu Bu Vika. Baik Ibu, jelas sekali. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu Vika. Kita ke ruang Zoom ya, ke ruang chat ya Bu Fitri ya. Ini pertama ini pertanyaan terkait materi Bu nanti karena PPT yang disampaikan di sistem berbeda dengan yang disampaikan Bu Fitri ya. Nanti mohon diupdate Bu PPT-nya. Kita share ke peserta. Kemudian dari Aik Sofyan, kalau ada seseorang yang memiliki produk tidak halal, tapi mereka melabeli produk mereka halal dengan sendirinya, terkait hal itu apakah ada sanksinya itu? Yang kedua, terkait sertifikasi halal untuk pelaku usaha, ini tadi sudah dijawab berlaku selama berapa lama. Itu Bu, yang pertanyaan dari Saudara Ai Sofyan mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Kalau ada Baik, orang terima kasih Bapak. produknya tidak halal, kemudian melabeli sendiri. Iya, jadi begini, terima kasih ya Pak. Terkait pertanyaan yang pertama, untuk yang materi nanti kami akan share kepada panitia, pihak penyelenggara, insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan materi yang saya sampaikan. Yang kedua, untuk terkait produk produknya nih sebenarnya masuk dalam kewajiban sertifikasi. Tapi Bapak Ibu, saya nggak mau ngajuin sertifikasi gitu. Nah, cantumkan aja saya keterangan tidak halal saja gitu. Padahal belum tentu di situ ada bahan tidak halalnya. Atau bahkan Bapak Ibu tidak merasa naruh bahan tidak halal di situ. Atau tidak merasa proses produksinya terkontaminasi dengan proses produksi yang tidak halal. Hanya saja saya nggak mau ngajuin sertifikasi halal. Kan bisa mencantumkan keterangan tidak halal. Nah, kami sampaikan Bapak Ibu yang pertama, bahwa keterangan tidak halal ini hanya berlaku bagi produk yang memang mengandung bahan yang tidak halal.
atau prosesnya bersinggungan dengan proses yang tidak halal, sehingga status si produk tersebut adalah produk tidak halal. Boleh langsung mencantumkan keterangan tidak halal. Nah, tapi bagi produk yang statusnya masih belum jelas apakah ini halal atau tidak halal, kewajibannya adalah mencantumkan label halal dengan mengajukan sertifikasi halal. Ya, nah saya nggak mau sertifikasi, saya mau mencantumkan keterangan tidak halal saja. Nah, berarti Bapak Ibu telah melanggar pertama Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib secara jujur menyampaikan rincian produknya. Nah, Bapak Ibu udah nggak jujur nih menyampaikan rincian produknya tidak halal, padahal bisa jadi ini adalah produk yang halal. Yang kedua, nanti akan kena di pengawasan halal BPJPH, Bapak Ibu. Nah, kenapa mencantumkan keterangan tidak halal? Bapak Ibu tidak bisa menjelaskan kalau ada bahan tidak halalnya di situ atau prosesnya bersinggungan dengan yang tidak halal, sehingga Bapak Ibu mencantumkan keterangan tidak halal. Nah, tentu saja untuk yang seperti ini akan ada sanksi-sanksi berikutnya karena ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di produk tersebut. Kemudian yang paling penting adalah Bapak Ibu pelaku usaha sudah mempersempit cakupan konsumen Bapak Ibu sendiri. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu state produk saya tidak halal, maka Bapak Ibu sudah membatasi konsumen Bapak Ibu sendiri. Yang tadinya bisa 2 lingkup nih, konsumen muslim dan non-muslim, jadi pasarnya jadi hanya untuk konsumen non-muslim saja. Bisa jadi daya beli itu ternyata lebih tinggi di konsumen muslim, tapi karena Bapak Ibu sudah state produk saya tidak halal, ya sudah, maka yang beli hanya bisa yang konsumen non-muslim saja. Nah, ini tentu saja akan berpengaruh pada penjualan Bapak dan Ibu atas produk tersebut. Mungkin itu ya Pak yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Fitria. Kami lanjut Bu ke pertanyaan berikutnya yang ada di chat dari Bapak Yudianto. Dari Bapak Yudianto ini, pertama pertanyaannya hampir sama. Konsekuensi hukum jika pelaku usaha menggunakan bahan haram dan tidak mencantumkan keterangan tidak halal atau tidak mencantumkan keterangan halal. Konsekuensi hukumnya apa? Saya kira sama itu tadi dengan pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk self-declare, jika NIB-nya mikro, tapi kalau di lapangan kelihatan omsetnya sudah tahunan, kemudian sudah skala menengah, itu apakah masih bisa self-declare atau bagaimana Ibu ini? Padahal izinnya mikro. Ini mungkin pertanyaannya hampir-hampir mirip juga itu. Silakan Ibu. Izin Pak Abdul untuk yang pertanyaan yang kedua, apa yang safety clear itu tentang apa Pak yang dikonfirmasi? Self-declare itu kan izinnya mikro, NIB-nya masih mikro, tapi ketika dilihat di lapangan, mungkin usahanya kok udah bertahun-tahun berjalan, kemudian mungkin omsetnya udah tinggi gitu juga. Itu bagaimana? Apakah tetap menggunakan self declare atau ada apa namanya peninjauan, pengajuan lagi dan lain sebagainya? Gitu kira-kira pertanyaannya. Baik, saya respon ya Pak ya. Pak Yudianto, untuk yang ini saya jawab yang kedua dulu untuk yang safe declare. Yang safe declare Pak, syaratnya tidak hanya mikro dan kecil. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi syaratnya tidak hanya mikro dan kecil, tapi ada syarat yang lainnya. Dan syarat ini akumulatif ya Pak, akumulatif. Kenapa akumulatif? Tidak bisa satu terpenuhi langsung bisa, harus semuanya terpenuhi. Nah, syarat-syarat terkait self declare seperti apa, Bapak Ibu bisa cek lebih lanjut di Kepkaban 146 tahun 2025. Ini saya coba share screen lagi ya, Pak. Sertifikat paparannya.
Ntar nih di safety clear ini ada syaratnya nih Pak. Nah ini syaratnya, syarat safety clear adalah di Kepkaban 146 tahun 2025. Nah, syarat-syarat ini Pak dari 1 sampai dengan 16 sifatnya akumulatif. Artinya untuk bisa safety clear harus memenuhi 16 syarat ini. Apa syaratnya? NIB-nya kategorinya mikro dan kecil. Kemudian semua bahan yang digunakan itu harus punya sertifikat halal kalau masuk dalam kategori bahan yang wajib bersertifikat halal. Itu ya, jadi dipastikan semua bahannya itu nggak ada bahan yang impor yang masih belum jelas statusnya. Boleh pakai bahan impor, tapi pastikan kejelasan statusnya. Apakah sudah bersertifikat halal atau belum. Kemudian proses produksinya sederhana. Jadi bukan yang kompleks ya Pak. Jadi pengawetan sampai berkali-kali menggunakan alat canggih segala macam. Nah itu tidak diperkenankan. Kemudian hasil penjualan tahunan paling banyak 15 miliar. Nah ini sesuai dengan ketentuan pelaku usaha kecil Pak. Sebagaimana diatur dalam PP 7 2021. Kemudian punya 1 outlet, kemudian lokasi tempat dan alatnya harus terpisah antara yang halal dan yang non halal. Kemudian rincian jenis produknya ini juga terbatas Pak. Maksimal hanya 30 varian produk. Lebih dari itu berarti harus mengajukan safety clear kembali. Jadi itu yang kami atur bahwa persyaratan safety clear ini sesuai dengan Kepkaban 146 tahun 2025 dan harus terpenuhi secara akumulatif. Tidak hanya sebagian terpenuhi, sebagian tidak, terus tetap bisa safety clear, tidak bisa. Itu kemudian untuk sanksi jelas ya Pak, diatur dalam undang-undang, diatur dalam PP terkait sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi gitu. Bahkan untuk pelanggaran pemilik sertifikat halal tapi tidak menjaga konsistensi kehalalannya, sanksinya ini sampai pidana penjara atau denda uang Pak. Jadi ini masuk dalam ranah hukum gitu. Jadi seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Fitri ya. Di kolom chat memang banyak sekali pertanyaan ya, tapi nanti ini saya pilih karena ada beberapa pertanyaan yang nanti akan dijawab dengan materi seperti penggunaan bahan kemasan dan lain sebagainya, itu nanti akan ada materi bahan gunaan ya Fitri ya. Nah ini ada pertanyaan dari Ana Yuliana bertanya, jika ada produk kosmetik dan PKRT luar negeri yang kami impor, namun dari prinsipal tidak mau melakukan sertifikasi halal dengan alasan produknya bersertifikat vegan, apakah produk tersebut langsung self-declare non-halal? Hal ini menjadi pertanyaan juga bagi prinsipal. Begitu Bu, kira-kira gimana dengan kasus tersebut? Baik, Bapak, ini kan masuk dalam ranah barang gunaan. Jadi barang gunaan itu enggak semuanya Pak kena kewajiban sertifikasi. Ada barang gunaan yang tidak kena kewajiban sertifikasi halal. Barang gunaan yang seperti apa? Barang gunaan yang bukan berasal dari hewan atau tidak mengandung unsur hewan. Nah ini enggak kena kewajiban sertifikasi. Maka untuk pelaku usaha PKRT luar negeri yang menolak sertifikasi, pastikan dulu dengan daftar bahannya. Jadi jangan paksa harus sertifikasi nih gitu untuk barang gunaan ya Bapak Ibu, karena ada barang gunaan yang dikecualikan. Jadi untuk barang gunaan, pelaku usaha barang gunaan, kewajibannya bukan harus mengajukan sertifikasi. Importir atau pelaku usaha di dalam negeri apa yang harus dilakukan adalah mengkonfirmasi
apakah barang gunaan baik itu PKRT maupun alat kesehatan atau kategori yang lain dari barang gunaan bebas dari unsur hewannya. Kalau ternyata bebas dari unsur hewan, oke. Ini bisa diterima masuk ke Indonesia tanpa label halal atau tanpa keterangan tidak halal. Karena memang tidak ada bahan haramnya, kemudian tidak kena kewajiban sertifikasi halal juga. Tapi kalau ternyata PKRT-nya ini ada unsur hewannya, maka mau nggak mau dia harus mengajukan sertifikasi. Alternatifnya bisa sertifikasi di negaranya atau sertifikasi langsung ke Indonesia. Itu pilihannya. Tapi kalau misalnya saya ada unsur hewannya, kemudian tetap nggak mau sertifikasi gitu, ya nggak bisa masuk ke pasar Indonesia. Silahkan Anda berproduksi, tapi kami di Indonesia tidak bisa menerima produk yang kena kewajiban sertifikasi, tapi tidak juga mengajukan sertifikasi, karena itu akan kena di izin masuk impor masuknya, Pak. Baik, terima kasih Bu Fitri ya. Ini sebenarnya pertanyaannya tadi itu ada dua hal ya, TKRT dan kosmetik. Kalau kosmetik memang Oke. wajib untuk Kalau sertifikasi kosmetik halal ya, wajib. sudah ada Mm-mm. undang-undangnya ya Bu ya. Betul, per Jadi mungkin 2026. ya Bu Ana Kosmetik wajib Yuliana, per 2026. saya kira jelas yang disampaikan Ibu Fitri ya terkait pertanyaannya Ibu. Baik, sekarang kita ke yang Raisen. Raisen ada siapa nih yang duluan? Bapak Pak Fedilan Febilian nih, Adiwanata, Bapak. silakan. Ya. Singkat ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Bu, Silahkan Pak. menindaklanjuti terkait dengan sertifikat halal tidak ada batasan waktu selagi proses dan bahannya tidak ada yang berubah. Tentunya di pelaku bisnis atau pelaku usaha F&B ini kan cukup dinamis ya Bu, terkait perubahan menu. Betul. Apakah untuk pendaftaran menu itu bisa diklasterisasi ya, Bu? Misal untuk grup-grupan sate-satean, sop-sopan. Jadi yang didaftarkan itu klaster atau kategori, Bu. Ya. Ya. Pak Febilian ini sudah pernah daftar sertifikasi halal belum Pak? Sebelumnya belum, Bu. Belum. Belum. Nah, Bapak, untuk pengajuan sertifikasi ini kami sudah clustering, Pak, sesuai dengan jenis produk masing-masing. Gitu. Jadi di dalam ketentuan KMA 748 untuk produk selain makanan minuman itu ada klaster jenis-jenis produknya. Misalnya kategori obat. Misalnya Bapak Ibu produknya obat. Nah, itu ada kategori obat bebas terbatas, obat tradisional, obat keras gitu. Nah, Bapak Ibu nanti mengajukannya per klaster tersebut. Misalnya obat tradisional ya, Bapak Ibu menghasilkan misalnya jamu tradisional atau obat-obatan yang masuk dalam kategori obat tradisional, suplemen kesehatan yang variannya macam-macam. Nah, Bapak Ibu cukup mengajukan satu kali ketika masuk dalam jenis produk yang sama, yaitu misalnya obat tradisional, karena di dalamnya itu ada obat kuasi, obat tradisional, kemudian suplemen kesehatan. Nah, itu masuk dalam masing-masing kategori. Kalau misalnya suplemen kesehatan, nah Bapak Ibu nih produknya suplemen kesehatan, tapi variannya macam-macam banyak. Nah, cukup sekali daftar saja, meskipun punya lebih dari satu varian. Nanti akan diklaster tuh. Dia ada dalam klaster suplemen kesehatan dengan varian A, B, C, dan D. Nah, nanti semuanya itu ada dalam satu varian yang sama itu saja. Nah, pengajuan suplemen ketika produknya hanya pengajuan suplemen kesehatan saja dengan 10 varian, maka itu akan ada dalam satu klaster suplemen kesehatan atau satu jenis produk suplemen kesehatan dengan rincian 10 varian.
Nah, terus itu akan berproses tuh Bu dari awal sampai akhir. Nanti pas di akhir cukup diterbitkan dalam satu sertifikat halal yang sama. Gitu. Jadi di sertifikat halalnya itu perusahaan ABC gitu misalnya dengan jenis produk suplemen kesehatan variannya 1 sampai 10. Nah, berbeda kalau misalnya Bapak Ibu nih, Pak Febrian nih menghasilkannya abon misalnya. Nah, abon ini sumber bahannya beda-beda. Ada yang dari daging sapi, ada yang dari ikan. Maka pada saat pengajuan sertifikasi, Pak Febrian ini harus mengajukan 2 clustering sertifikasi. Kenapa? Kan sama-sama abon, Bu. Betul, tapi yang satu abon daging, ini masuk ke klaster daging dan olahannya, sedangkan untuk abon ikan masuknya di ikan dan olahannya. Gitu. Jadi nanti pengajuannya per klaster tersebut. Gitu. Adapun bahan abon daging apa saja itu nanti akan diuraikan di abon daging di pengajuan daging. Nah, begitu juga yang abon ikan itu nanti akan bahan-bahannya akan diuraikan di pengajuan ikan dan olahannya. Karena daftarnya 2 untuk daging dan ikan, nanti dapat sertifikatnya juga akan ada 2. Kemudian untuk jenis produk yang agak riskan nih restoran atau catering yang macam-macam di menunya. Apa iya saya punya 100 menu catering, 100 menu itu harus saya daftarin semua gitu. Nah, didaftarkan semuanya betul, tapi pengajuannya cukup 1 kali saja. Bukan pengajuan masing-masing menu, tapi pengajuan sertifikasi atas catering ABC gitu misalnya. Nah, nanti pada saat pengajuan sertifikasi atas catering ABC, si catering ini bikin menu berapa macam? 100 macam. Nah, 100 macam menu itu harus dituliskan menunya apa saja. Kemudian tiap menu menggunakan bahan apa saja itu harus diuraikan. Nah, nanti pada saat pemeriksaan si LPH itu akan meriksa 100 menu yang disiapkan oleh catering ABC. Kemudian selesai nih diperiksa oleh LPH, kemudian ditetapkan fatwanya oleh Komisi Fatwa, terbit sertifikatnya 1 sertifikat saja. Bukan 100 sertifikat karena punya 100 menu tidak. 1 sertifikat saja yaitu sertifikat halal atas catering ABC yang di dalamnya mencakup 100 menu. Jadi seperti itu Pak Oh, Febrian. begitu. Ya, baik, Bu. Cukup paham. Terima kasih Bu Mungkin Fitria. satu lagi ya, Bu. Gantian ya, Bapak Febrian. Satu lagi tambahan pertanyaan atau? Iya, jadi misalkan kalau di perusahaan usaha restoran, kita tuh kan ada central kitchen dan juga outlet ya, Bu ya. Betul, Berarti nanti yang betul. didaftarkan itu 2, central kitchen dan outletnya untuk Ya, sertifikasi halal ini. pendaftarannya tetap 1, Pak. Pendaftarannya restoran ABC misalnya. Nah, restoran ABC ini punya menu 100 macam. Nah, dari menu 100 macam ini punya cabang di kota A, kota B, kota C itu masuk dalam pendaftaran. Tapi bukan berarti tiap outlet itu didaftar sendiri-sendiri itu enggak. Jadi disatukan saja pendaftarannya pada saat pengajuan pendaftaran sertifikasi untuk restoran yang memang punya beberapa cabang. Nah, jadi nanti yang dimasukkan pada saat pendaftaran, Pak, menunya, cabangnya di mana saja. Adapun misalnya si cabang itu nggak masak lagi nih, hanya menghangatkan gitu karena semua menu udah disiapkan di central kitchen itu tidak masalah gitu. Tapi nanti pada saat pemeriksaan cabangnya juga ikut di cross check oleh auditor halal. Seperti itu Pak Febrian. Oke, jelas ya, Bapak Febrian. Ya, cukup. Terima Baik, kasih. kita lanjut Sama-sama. ke yang resen. Ibu Nematur sudah beberapa kali ya. Nanti giliran ke giliran yang lain dulu. Ke Bapak Refuji Nur Hakiki. Silakan, pertanyaannya singkat saja. Baik Pak, Bu izin tanya. Jadi perusahaan kami saat Silakan. ini sedang melakukan proses sertifikasi halal ya Bu, dan sudah dalam penginputan dokumen yang dibutuhkan ya, seperti list bahan baku yang digunakan dan lain-lain. Nah kemudian dari itu diminta juga sertifikat halal dari bahan baku yang digunakan.
Nah, jikalau ada bahan baku yang kami gunakan itu impor dan dari luar negeri maksudnya, dan supplier tidak mempunyai sertifikat halal yang nasional, yang Indonesia maupun internasional, itu apakah kita harus tetap meminta ke mereka untuk mengadakan atau bisa diganti dengan MSDS ataupun mungkin pork free statement dari mereka atau gimana ya, Bu? Ya, baik Pak Refuji. Nah, untuk yang seperti ini, Bapak harus pastikan dulu bahan tersebut masuk dalam kategori yang wajib punya sertifikat halal atau dikecualikan dari kewajiban sertifikasi. Kalau ternyata masuk dalam kategori yang wajib bersertifikat halal, maka tidak ada toleransi lagi. Buktinya harus sertifikat halal. Tidak bisa digantikan dengan dokumen yang lain. Tapi kalau ternyata masuk dalam KMA 1360, nah maka bisa tanpa dokumen sekalipun sebenarnya bisa diterima. Atau bahan ini tidak disebut nih di dalam KMA 748, tidak juga disebut di KMA 1360. Nah, untuk bahan yang seperti ini, dokumennya bisa berupa non-sertifikat halal. Contohnya apa yang tadi Pak Refuji sampaikan? Apakah MSDS atau pork fee statement atau misalnya kuesioner atau COA itu boleh kalau ternyata bahannya tidak disebut di KMA 748 dan KMA 1360. Seperti itu, Pak. Baik, jelas ya, Bapak Refuji. Yang Jelas, Pak. sudah Terima selesai kasih, Bu. bertanya, kemudian pertanyaan itu sudah Sama. dijawab, tolong raise hand-nya uh, diturunkan, biar kita bisa melihat yang raise hand berikutnya. Kemudian berarti Bapak Aditya Azen. Bapak Aditya Azen, ada pertanyaan? Iya, Pak. Silakan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, singkat ya. Terdengar, Iya. Pak. Untuk pertanyaannya saya itu kan kalau misalnya di SPPG seperti yang Ibu bilang tadi, kalau misalnya 100 menu berarti semua menunya ditulis. Itu kan kalau di SPPG itu kan Betul. dia gonta-ganti terus tuh menunya, Bu. Itu kalau dari pengalaman Ibu itu gimana, Bu? Apakah dari SPPG tersebut misalnya 100 menu ini diulang terus setiap menunya atau bagaimana, Bu? Ya. Nah, kalau seperti ini, Bapak Ibu penyelia halalnya, pastikan menu yang akan disiapkan oleh SPPG ini menunya apa saja. Ya, pastikan, oh saya akan menyiapkan, SPPG ini akan menyiapkan 100 menu gitu. Maka 100 menu itu harus dimasukkan pada saat pengajuan sertifikasi. Adapun hari ini hanya pakai menu 1 sampai 10, yang lain gak dipakai tidak masalah. Kemudian hari besok pakai menu yang nomor 11 sampai 20, yang lain gak dipakai nggak masalah gitu. Jadi gonta-ganti menunya adalah menu-menu yang memang sudah didaftarkan. Jangan sampai SPPG tidak mendaftarkan menu tersebut, tapi pada saat sudah dapat sertifikat halal, kemudian menyajikan bikin menu tersebut. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau seperti itu SPPG-nya nanti akan kena sanksi nih karena tidak konsisten dengan pengajuan yang dilakukan. Nah, kalau misalnya, waduh, saya kelupaan nih, padahal saya akan menyiapkan menu tersebut, maka SPPG-nya jadi harus mengajukan sertifikasi halal yang baru. Nah, tentu itu tambahan biaya lagi, tenaga, segala macam gitu. Jadi, SPPG ketika akan mengajukan sertifikasi, pastikan menunya apa saja yang akan disiapkan. Mau itu menu yang memang sudah fix atau calon menu yang nanti mungkin akan disiapkan. Daftarkan saja, tidak masalah. Adapun nanti setelah dapat sertifikat udah daftarin 100 menu, ternyata yang dipakai cuma 60 menu, yang 40 menu nggak dipakai, itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah tidak memasukkan menu tersebut, tapi kemudian menyiapkan menu tersebut, itu yang jadi masalah. Seperti itu ya, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Bapak Aditya Pak, Zen, tambahan jelas ya. tambahan sedikit, Pak. Maaf, sebentar saja tambahan sedikit. Kalau misalnya apa kan Silakan. berarti kalau 100 menu itu harus lama ya, Bu? Itu apakah ada surat untuk
prosesnya itu kan lama sebelum sertifikat halalnya keluar. Apakah itu ada kayak surat supaya masih bisa berjalan SPPG-nya atau gimana gitu, Bu? Atau nggak perlu nunggu sertifikatnya halalnya selesai, SPPG-nya tetap bisa jalan gitu? Oke, ini masalah izin operasional SPPG berarti ya Pak ya? Nah, kalau untuk Iya. izin operasional SPPG, kalau tidak salah, pengesahan menjadi SPPG bisa diterima itu kalau sudah memiliki sertifikat halal sama yang sertifikat like hygiene ya Pak dari Dinas Kesehatan gitu. Nah, baiknya di dua hal ini harus dipenuhi Pak, dipenuhi terlebih dahulu gitu sehingga memudahkan ketika mengajukan izin operasional atas SPPG tersebut gitu. Nah, adapun pengajuan sertifikasi lama atau tidaknya itu tergantung dari pihak pelaku usaha sendiri. Kalau pada saat pemeriksaan atau audit oleh LPH ternyata masih ada temuan dan temuannya itu segera diselesaikan, maka prosesnya juga bisa lebih cepat gitu. Insya Allah maksimal itu ya kalau misalnya semua sesuai waktu itu 21 hari kerja, Pak. Gitu. Kalau terkait izin apakah belum ada sertifikat halalnya terus sudah diterima sebagai SPPG ini mungkin perlu dikonfirmasi lebih lanjut ya Pak kepada pihak yang terkait apakah diperbolehkan SPPG yang belum punya sertifikat halal ini beroperasi gitu. Oke, Baik, Bapak terima kasih. Dosen. Jadi Baik, terima kasih, ya, Pak. Sama-sama. ya sama-sama. Jadi nanti eh, setelah menyelesaikan pelatihan ini akan tergambar bagaimana menyusun mengajukan sertifikasi halal. Baik, ini masih ada yang raise hand dan juga yang tapi waktu kita tinggal 3 menit lagi, Ibu. Mungkin gini, sudah saya catat beberapa pertanyaan, Oke. tetapi pertanyaannya juga banyak nanti yang terjawab dengan materi berikutnya, seperti bahan gunaan dan kemasan dan lain sebagainya. Itu nanti akan ada materi yang terkait itu, sehingga pertanyaan itu kita skip dulu, kita lewati. Dan mungkin closing statement dulu, Bu. Jadi kita cukupkan. Saya mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang eh, tidak terakomodir. Eh, Nanti bisa ditanyakan di sesi berikutnya. Begitu mungkin Ibu Fitria mohon untuk closing statement dari materi Ibu. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Abdul. Terima kasih Bapak Ibu penyelia halal peserta pelatihan pada hari ini. Saya sangat senang dengan antusiasme Bapak dan Ibu dalam merespon materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini satu titik awal yang baik bagi Bapak Ibu untuk betul-betul ingin memahami, betul-betul ingin tahu apa sebenarnya hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu sebagai penyelia halal. Sehingga pada saat implementasinya setelah pelatihan ini, Bapak Ibu benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kami perlu sampaikan juga Bapak Ibu bahwa ketika Bapak Ibu melaksanakan tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu sebagai penyelia halal dengan sebenar-benarnya, dengan integritas dan komitmen yang baik, Bapak Ibu tidak hanya sebatas telah memenuhi tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan Bapak dan Ibu, tapi Bapak Ibu juga tengah menanam catatan amal kebaikan yang bermanfaat bagi kedepannya, tidak hanya di dunia saja catatan amal kebaikan tersebut. Kenapa? Karena pahala jariah yang Bapak Ibu lakukan ini akan tetap mengalir meskipun kita sudah tidak ada lagi di dunia gitu. Jadi mudah-mudahan ini awalan yang baik untuk Bapak Ibu bisa melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin sebagai penyelia halal di perusahaan masing-masing. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini akan semakin menambah wawasan Bapak dan Ibu tentang bagaimana standar halal itu bisa diterapkan di tempat produksi gitu. Dan Bapak Ibu saya doakan dapat melaksanakan pelatihan ini dengan sebaik mungkin dan memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan gitu. Dan tentu saja
ilmu yang didapat bisa bermanfaat di tempat tugas Bapak Ibu masing-masing. Saya mohon maaf atas segala kekurangan kalau dalam penyampaian atau dalam merespon ada hal-hal yang kurang berkenan, itu datangnya dari saya pribadi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kelancaran dalam melaksanakan tugas di tempat Bapak dan Ibu gitu. Untuk pertanyaan Bapak Ibu, selain nanti mungkin akan direspon oleh narasumber berikutnya, Bapak Ibu bisa mengumpulkan ke panitia mungkin ya Pak Abdul ya, ke pihak penyelenggara. Ya, Biasanya betul. pihak penyelenggara nanti akan menyampaikan kepada narasumber. Kalau itu pertanyaan kepada saya, nanti menyampaikan kepada saya akan merespon secara tertulis atas pertanyaan Bapak dan Ibu gitu. Insya Allah ini tidak mengurangi esensi yang ada atas hal-hal yang ingin Bapak Ibu ketahui lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitria. Kita kasih